pada perkuliahan hari ini di dasar-dasar pelindungan tanaman, Ibu akan menjelaskan mengenai pengendalian OPT. Adapun pengendalian OPT ini terbagi menjadi beberapa macam. Ada pengendalian alami, pengendalian secara fisik dan mekanik, pengendalian secara kultur teknis, pengendalian secara biologi, pengendalian dengan varietas lahan, pengendalian dengan kimiawi, dan pengendalian dengan undang-undang. Adapun yang akan Ibu bahas pada minggu kali ini adalah mengenai pengendalian secara biologi dan pengendalian dengan varietas lahan serta secara kimiawi. Adapun untuk pengendalian secara biologis, di sini kita memanfaatkan potensi dari agens hayati dalam proses pengendalian organisme pengganggu tanaman. Apa yang dimaksud dengan pengendalian hayati? Nah, di sini pengendalian hayati adalah pengelolaan hama, gitu ya, dengan sengaja, dengan memanfaatkan atau memanipulasi musuh alami untuk kepentingan pengendalian. Nah, biasanya pengendalian ini dilakukan dengan cara memperbanyak musuh alami dalam hal mengendalikan OPT yang ada di tanaman budidaya. Nah, untuk perbanyakan musuh alami ini biasanya dilakukan dalam skala laboratorium sebelum dia dilepaskan ke untuk mengendalikan OPT di tanaman budidaya. Nah, adapun agens hayati di sini yang dimaksud dengan agens hayati adalah predator. Predator ini biasanya bentuknya akan lebih besar daripada OPT saran, gitu ya. Nah, OPT ini untuk predator ini banyak jenisnya, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah parasitoid. Nah, bentuk dari parasitoid ini dia adalah dengan memparasitasi OPT yang ada dalam proses mengendalikan OPT di tanaman budidaya. Dan yang terakhir adalah patogen. Nah, ini biasanya bentuk-bentuk patogen ini juga sama ya. Dia bentuknya adalah memparasitasi OPT yang ada di tanaman budidaya dalam proses pengendalian OPT tersebut. Nah, apa keuntungan dari pengendalian hayati ini? Yang pertama adalah pengendalian hayati ini pasti aman, gitu ya, karena pengendalian ini adalah berbasis alami, gitu ya. Jadi memanfaatkan rantai makanan yang memang sudah ada di alam, proses makan dan dimakan, di mana antara konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 ini terjadi proses pengendalian. Lalu ini dia pasti tidak akan mencemari lingkungan. Selanjutnya adalah tidak menyebabkan resistensi pada hama. Nah, ini berbeda dengan penggunaan bahan kimia. Penggunaan agens hayati ini dia tidak menyebabkan resistensi atau kekebalan pada OPT-OPT sasaran. Begitupun dengan cara kerjanya. Cara kerja dari agens hayati ini dia kerjanya secara selektif. Jadi memang dia akan memetakan mana yang menjadi OPT sasaran untuk dikendalikan. Nah, sifatnya juga adalah bersifat permanen. Jadi memang karena dia memanfaatkan kestabilan dari lingkungan tersebut, maka sifatnya permanen atau akan terus ada di alam apabila memang lingkungannya stabil, gitu ya. Tapi kalau memang terjadi perubahan pada lingkungan, maka agens hayati ini juga akan berubah, gitu ya, fungsi dan bahkan sampai hilang. Nah, kalau tadi kita sudah tahu keuntungan dari pengendalian hayati, di sini kita juga akan belajar mengenai kelemahan dari pengendalian hayati. Jadi kelemahan dari pengendalian hayati ini hasilnya akan sulit kita ramalkan, gitu ya, dalam proses mengendalinya. Karena pengendalian hayati ini dia menggunakan organisme yang ada di alam. Nah, ini ketika kita melakukan proses pengendalian dengan agens hayati, ini pasti nanti akan sulit kita ramalkan, gitu ya, hasilnya bagaimana, prosesnya bagaimana. Selanjutnya adalah diperlukan biaya besar pada awal, baik untuk penelitian maupun untuk pengadaan sarana dan prasarana tadi. Di sini selanjutnya adalah pembiakan massal sering
dalam hal proses pembiakannya ini memang relatif lebih sulit dibandingkan dengan pengendalian-pengendalian yang lain, karena kita berbicara tentang organisme gitu ya. Jadi kalau misalnya ada error atau trialnya ini, pembiakannya ini kan sulit gitu ya. Selanjutnya adalah teknik aplikasi belum banyak dikuasai. Ini juga menjadi hambatan gitu ya dalam proses pengendalian hayati. Adapun strategi dari pengendalian hayati ini kita bagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah strategi menggunakan konservasi gitu ya. Yang kedua dengan introduksi, selanjutnya adalah augmentasi. Augmentasi ini kita bagi juga menjadi beberapa tahapan. Ada namanya pelepasan inokulatif, pelepasan suplemen, dan yang terakhir adalah pelepasan inundatif atau kita kenal dengan pelepasan secara massal. Nah, di sini bagaimana kita mengkonservasi dari musuh alami? Yang pertama adalah kita harus menekan penggunaan dari pestisida, karena kita ingin mengembangkan musuh alami di alam gitu ya. Jadi penggunaan atau masukan bahan kimia ini harus kita kurangi gitu ya, sehingga dapat memaksimalkan potensi dari musuh alami yang memang sudah ada di alam. Dan yang kedua adalah musuh alami juga lebih peka terhadap penggunaan pestisida gitu ya. Kalau kita bisa menggunakan pestisida itu untuk mengendalikan, maka bisa jadi nanti si musuh alaminya juga akan ikut tertekan gitu ya perkembangbiakannya, karena tadi ada masukan bahan kimia gitu ya di alam tersebut. Lalu yang kedua, membuat ekosistem yang beraneka ragam. Ini juga penting untuk dilakukan apabila kita ingin melakukan proses konservasi. Selanjutnya adalah menanam dan melestarikan tanaman berbunga. Ini digunakan untuk makanan dari musuh alami juga gitu ya. Jadi untuk menganeka-ragamkan panganan dari si musuh alami, maka kita harus juga menanam atau melestarikan tanaman berbunga. Nah, ini juga bisa kita lakukan dengan menyediakan makanan alaminya seperti nektar, polen, ataupun embun madu. Dan selanjutnya adalah melestarikan tanaman liar yang mendukung inang ini sebagai alternatif dari parasitoid gitu ya, atau mangsa dari alternatif predator, supaya menjaga kestabilan dari jumlah musuh alami yang ada di alam. Lalu yang selanjutnya ada proses introduksi. Di sini kalau tadi ada konservasi, sekarang masuk ke introduksi. Nah, di introduksi ini adalah kita memasukkan musuh alami yang memang tidak ada di alam tersebut. Caranya hal ini disebabkan karena adanya kekosongan niche atau relung gitu ya pada sistem kehidupan hama yang memang harus diisi oleh spesies yang kita masukkan atau kita introduksikan. Nah, organisme pengendali alami ini juga merupakan pengendali alami yang kurang memiliki kemampuan gitu ya dalam pengaturan populasinya. Nah, introduksi ini dapat berhasil apabila diterapkan pada ekosistem yang memang sudah stabil. Contohnya adalah ekosistem hutan yang memang stabilitasnya sudah terjamin. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, di sini langkah-langkahnya yang pertama kita harus mengeksplorasi gitu ya, atau melihat dari negeri sendiri ini kira-kira apa yang bisa kita introduksikan atau kita kembangkan gitu ya. Lalu pengiriman parasitoid dan predator dari negeri asalnya ini bagaimana? Selanjutnya adalah karantina. Ini juga hal yang penting. Bagaimana kita melakukan karantina gitu ya dari parasitoid atau predator yang sudah kita ambil dari negara asalnya. Selanjutnya ada pembiakan massal secara massalnya, dan yang terakhir baru kita lakukan proses pelepasan atau pemakanan dari organisme tersebut
sehingga bisa stabil atau bisa tetap berada di alam atau ekosistem tanaman. Dan selanjutnya yang terakhir baru kita lakukan proses evaluasi untuk mengetahui efektivitas dari pengendalian musuh alami yang kita lakukan melalui proses introduksi. Dan yang terakhir ini adalah augmentasi. Jadi augmentasi ini adalah tujuannya untuk meningkatkan jumlah musuh alami dan bagaimana pengaruhnya ini di alam. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melepas sejumlah musuh alami gitu ya, untuk menambah musuh alami yang memang sudah ada di alam. Harapannya apa? Harapannya adalah musuh alami ini nantinya mampu menurunkan atau mengendalikan OPT yang menyerang tanaman budidaya. Nah, selanjutnya adalah juga memodifikasi ekosistem dengan sedemikian rupa sehingga nanti jumlah dan efektivitas dari musuh alami ini dapat meningkat. Kaitannya tadi untuk mengendalikan OPT yang menyerang tanaman yang dibudidayakan. Nah, ini tadi strategi dari bentuk augmentasi. Ada yang namanya inokulatif. Jadi di sini dia bentuk dari inokulatif adalah melepas satu kali dalam satu musim gitu ya. Jadi hanya melepas musuh alaminya ini selama satu musim satu kali. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya musuh alami ini dapat melakukan kolonisasi secara massal gitu ya. Dan si musuh alami ini dapat berfungsi dengan baik dan stabil di alam. Lalu yang kedua ada namanya pelepasan suplemen. Jadi kalau pelepasan suplemen ini fungsinya hanya membantu gitu ya musuh alami yang ada agar jumlahnya bertambah gitu ya. Dan nantinya fungsinya dapat mengendalikan populasi dari OPT atau hama pada tanaman budidaya. Dan yang terakhir adalah pelepasan secara massal. Nah, kita ketahui massal itu pasti banyak gitu ya. Nah, atau inundatif. Jadi pelepasan massal ini memang bentuknya adalah melepas musuh alami secara besar-besaran populasinya gitu ya. Agar apa? Tujuannya adalah agar cepat dapat menurunkan populasi dari OPT yang menyerang tanaman yang dibudidayakan. Berlanjut pada proses pengendalian selanjutnya adalah dengan pengendalian varietas tahan. Nah, pengendalian dengan menggunakan varietas tahan adalah pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan tanaman dari serangan organisme pengganggu tanaman gitu ya. Nah, di sini kita lihat di gambar akan terlihat perbedaan gitu ya antara tanaman yang rentan gitu ya dengan tanaman yang tahan apabila terserang OPT atau organisme pengganggu tanaman. Yang paling bawah adalah tanaman yang tahan, yang paling atas adalah tanaman yang rentan. Nah, di sini kita lihat intensitas dari serangannya akan lebih tinggi gitu ya pada tanaman yang rentan dibandingkan pada tanaman yang tahan. Oleh karena itu tanaman yang tahan di sini akan menderita kerusakan yang lebih sedikit gitu ya apabila dibandingkan dengan tanaman lain pada tingkat populasi yang sama apabila terserang oleh OPT. Nah, pada tanaman yang tahan otomatis perkembangan dan perkembangbiakan dari serangga ini justru akan lebih lambat juga gitu ya dibandingkan dengan tanaman yang rentan. Selanjutnya juga ada namanya ketahanan genetik. Nah, di sini untuk ketahanan genetik kita bagi menjadi 3 bentuknya. Ada yang namanya ketidaksukaan atau non-preference. Jadi ketidaksukaan ini di mana nantinya OPT ini menjadi tidak suka gitu ya dengan tanaman yang dibudidayakan. Lalu namanya ada selanjutnya antibiosis. Dan yang terakhir adalah bentuk dari ketahanan genetik dengan toleran. Nah, seperti yang Ibu sebutkan di awal, non-preference atau ketidaksukaan ini
gitu ya. Jadi menyebabkan si sifat tanaman ini tidak disukai gitu ya, atau tidak disenangi oleh OPT, baik itu sebagai pakannya atau sebagai tempat untuk berlindung, baik itu untuk meletakkan telur gitu ya, atau untuk perkembang biakannya. Nah, ini untuk non-preference kita bagi menjadi dua mekanisme ini. Ada namanya antisenosis kimiawi dan antisenosis morfologi gitu ya. Kalau kimiawi ini didasarkan pada sifat-sifat kandungan gitu ya, kandungan kimia yang ada di dalam tanamannya. Jadi biasanya karena tanaman ini mengandung alelokimia, di mana sifat-sifat dari alelokimia ini nantinya menyebabkan si serangga ini menolak gitu ya, atau si serangga ini menolak kehadirannya pada tanaman, atau nggak mau lagi nih ada di tanaman tersebut akibat ada bahan-bahan kimia atau sifat-sifat kimia pada tanaman tersebut. Lalu yang kedua adalah antisenosis morfologi. Nah, berbeda dengan yang kimiawi, kalau morfologi ini biasanya dari struktur atau bentuk-bentuk tanamannya yang menyebabkan si OPT ini tidak menyenangi tanaman yang dibudidayakan. Atau di sini kita lihat bahwa biasanya karena sifat struktur atau morfologi tanaman ini yang nantinya akan menghalangi gitu ya perkembangbiakan ataupun proses makan dari si OPT-nya. Bisa jadi karena ini bentuk dari panjang bulunya atau kekerasan dari si tanamannya. Oke. Selanjutnya adalah antibiosis. Nah, kalau antibiosis ini biasanya dipengaruhi oleh fisiologis dari serangganya, baik itu sifatnya sementara ataupun tetap gitu ya, yang nantinya akan mengganggu kegiatan dari si serangga ini, baik itu untuk proses metabolismenya ataupun mencerna jaringan-jaringan atau cairan pada tanaman tertentu untuk pertumbuhan dari serangga. Nah, gejalanya apa? Gejalanya ini bisa dalam bentuk kematian larva, lalu pengurangan laju pertumbuhan, peningkatan mortalitas pupa. Nah, kita sekarang masuk ke penyebabnya. Penyebabnya apa? Di sini biasanya disebabkan adanya metabolit toksik gitu ya, atau sifatnya racun. Selanjutnya juga ada nutrisi serangga hama di dalam makanan, adanya zat anti metabolit, serta memang ada enzim-enzim yang disisipkan untuk mengganggu proses pencernaan. Ini yang kita sebut dengan antibiosis. Dan yang terakhir adalah toleran. Jadi mekanisme resistensi dari toleran ini adalah adanya kemampuan tanaman gitu ya, memang untuk lebih cepat sembuh dari proses pelukaan yang diderita akibat serangan OPT, sehingga nantinya si tanaman ini mampu untuk mengurangi kerugian gitu ya yang ditimbulkan oleh OPT dibandingkan dengan tanaman lain yang memang lebih peka atau lebih rentan. Nah, faktor yang mempengaruhi dari tanaman biasanya adalah faktor yang pertama adalah faktor dari kekuatan tanamannya, lalu pertumbuhan kembali jaringan yang rusak, ketegangan batang dan ketahanan dari rebahan. Selanjutnya adalah produksi cabang-cabang tambahan, dan yang terakhir adalah pemanfaatan nutrisinya yang memang lebih efisien dibandingkan dengan tanaman yang lebih Nah, ini adalah pengaruh dari varietas gitu ya, pengaruh perbedaan varietas yang digunakan pada tanaman kedelai gitu ya untuk serangan untuk kebul. Di sini kita lihat bahwa ternyata penggunaan varietas ini mampu menekan serangan dari OPT untuk kebul. Di sini kita lihat gitu ya, dengan persentase serangan daun gitu ya. Nah, ini pengaruh varietas dan aplikasi pestisida pada
ada intensitas serangan. Jadi ternyata ada korelasi antara varietas dan penggunaan insektisida dalam mengurangi gitu ya serangan dari OPT. Ini kita lihat dari persentase intensitas serangannya. Di sini dengan menggunakan WIMIS ini ya, dengan menggunakan insektisida intensitas serangannya mampu tertekan sampai 25% gitu ya, dengan potensi hasil 1,77 ton. Nah, ini yang paling instan itu ternyata dengan menggunakan jenis varietas Aedes moro gitu ya, di mana persentase serangan ini paling tinggi antara yang menggunakan insektisida maupun yang tanpa insektisida, di mana potensi hasilnya hanya 0,12 ton per hektar. Jadi di sini ternyata antara varietas tahan dan insektisida ini ternyata punya korelasi dalam proses mengendalikan serangan OPT dan meningkatkan potensi hasilnya. Nah, ini ternyata pengendalian dengan varietas tahan ini memiliki keuntungan, diantaranya adalah cara pengendalian dengan varietas tahan ini relatif efektif gitu ya. Seperti tadi kita ketahui bahwa ternyata mampu menekan serangan dari kutu kebul gitu ya, dimana persentasenya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan varietas yang memang lebih lalu murah dan tidak mencemari lingkungan. Ini biasanya terbawa dari benih atau bibit tanaman yang dipilih. Nah, ini kelemahannya. Ternyata penggunaan varietas tahan ini juga memiliki kelemahan apabila kita tanam secara terus menerus gitu ya, dimana nanti menyebabkan sifat tahannya ini akan menurun. Nah, di sini kenapa? Karena keragaman genetiknya justru akan rendah apabila ditanam secara terus menerus. Contohnya adalah jenis-jenis padi varietas IR26, IR36, IR42 gitu ya, dan IR64 yang justru selanjutnya adalah menimbulkan biotik hama baru gitu ya. Selanjutnya adalah yang terakhir, pengendalian secara kimiawi. Nah, ini juga penting gitu ya untuk kita ketahui bahwa penggunaan kimiawi memang masih boleh dipergunakan, tapi alangkah baiknya apabila kita kurangi penggunaannya untuk memaksimalkan memang potensi yang sudah ada di alam, seperti tadi penggunaan agens hayati, lalu penggunaan mikroorganisme bermanfaat gitu ya, ataupun tanaman-tanaman yang memang memiliki fungsi sebagai penolak seperti refugia, pestisida nabati gitu ya. Ini juga bisa kita optimalkan sebelum kita menggunakan penggunaan pestisida sebagai pengendalian. Jadi Indonesia sendiri sudah memiliki peraturan perundang-undangan. Nah, mekanisme atau perizinannya ini sudah ada sejak tahun 1970 gitu ya. Ini untuk penggunaan perizinan dan kelembagaan dari penggunaan pestisida. Di sini di mana Kementerian Pertanian ini, dalam hal ini Menteri Pertanian, ditunjuk untuk memiliki otoritas gitu ya, atau sebagai koordinator dalam proses pendaftaran jenis-jenis pestisida yang memang sudah bisa kita gunakan sekarang gitu ya, baik itu untuk proses pengendalian ataupun untuk masalah perizinan, kesehatan gitu ya, lingkungannya ini diatur oleh Kementerian Pertanian. Nah, semua jenis pestisida ini sudah harus memenuhi syarat. Nah, syarat-syaratnya apa? Yang pertama adalah toksisitas. Toksisitas ini adalah untuk masalah racunan gitu ya. Jadi racun untuk manusia ini harus sifatnya rendah gitu ya, atau toksisitas bagi manusia harus rendah yang pertama. Yang kedua adalah tidak membahayakan lingkungan.
tidak mematikan organisme atau musuh alami yang bermanfaat, dan yang terakhir adalah kualitasnya harus terjamin dan stabil gitu ya dalam proses pengendaliannya. Jadi di sini apa yang dimaksud dengan pestisida? Jadi pestisida ini adalah mencakup berbagai macam bahan-bahan yang digunakan gitu ya untuk membunuh jasad hidup yang mengganggu tumbuhan, ternak ataupun lainnya gitu ya, yang diusahakan untuk kesejahteraan hidup manusia. Pestisida ini sendiri memiliki arti di mana pes sendiri adalah hama dan side ini adalah membunuh. Jadi kalau kita artikan bahwa pestisida ini adalah memang bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membunuh organisme yang mengganggu tanaman gitu ya. Dalam prakteknya pestisida ini digunakan biasanya bersama-sama dengan bahan lain, jadi bukan hanya bahan kimianya saja, tapi biasanya ada bahan pengencer, bahan pencampur gitu ya, yang digunakan untuk formulasi dalam mempermudah atau untuk melakukan gitu ya si pestisida tersebut, karena biasanya pestisida ini bahan-bahan yang digunakan dalam pestisida ini formulasinya bisa jadi dalam bentuk minyak. Nah, biasanya minyak ini kalau dicampur air kan harus ada pelarutnya. Nah, makanya ini yang kita maksudkan pestisida ini biasanya dicampurkan atau biasanya terlarut dengan bahan-bahan pencampur lainnya. Nah, penggolongan pestisida menurut jasad sasarannya ini kita bagi menjadi beberapa macam. Ada yang kita sebut dengan insektisida. Nah, biasanya sasarannya adalah untuk jenis-jenis serangga. Lalu yang kedua adalah fungisida. Fungisida ini adalah untuk pestisida yang digunakan untuk sasarannya adalah jamur atau cendawan. Begitupun untuk herbisida. Herbisida ini biasanya untuk jenis-jenis gulma atau hewan tanaman pengganggu. Lalu ada akarisida untuk tungau atau capa gitu ya, herbisida untuk tikus atau pengerat, dan nematisida untuk jenis-jenis nematoda atau jenis-jenis cacing-cacingan, nematomites. Oke, ini menurut asal dan sifat kimia. Nah, kalau menurut asal dan sifat kimia ini kita bagi menjadi dua. Ada yang sintetik, gitu, yang memang turunannya dari bahan-bahan kimia murni, gitu ya. Dan yang kedua adalah hasil alam. Hasil alam ini biasanya kita dapatkan dari tanaman-tanaman yang mengandung bahan-bahan kimia, gitu ya. Bisa itu dari bau, bisa dari rasa. Ini yang dapat digunakan untuk mengendalikan OPT. Nah, untuk yang sintetik ini kita bagi menjadi anorganik dan organik. Jadi kalau anorganik ini ada garam-garam beracun gitu ya, seperti arsenat, fluorida, tembaga, sulfat, garam merkuri. Nah, kalau yang organik ini turunannya antara lain adalah organofluorin, heterosiklik gitu ya, atau organofosfat. Nah, ini adalah cara masuk. Bagaimana sih proses mekanisme dari si insektisida ini mengendalikan OPT sasaran? Dalam hal ini adalah serangga. Nah, ini biasanya insektisida masuk ke dalam tubuh serangga. Ini dia melalui dinding badan ataupun kulit gitu ya, yang kita sebut dengan kutikel. Bisa juga melalui proses pencernaannya, bisa melalui mulut gitu ya. Baru ke perut gitu ya, atau kita sebut juga dengan racun ke perut. Ada juga yang melalui jalan pernafasan. Ini kita contohkan untuk jenis-jenis kumigan misalnya. Ini untuk racun pernafasan. Selanjutnya adalah jenis racun pestisida. Nah, jenis racun pestisida ini kita bedakan menjadi dua macam. Ada yang namanya racun sistemik dan racun kontak gitu ya. Ya, sistemik di sini artinya dia harus dapat terserap dulu gitu ya untuk organismenya.
Jadi melalui sistem organisme, bisa melalui akar, bisa melalui daun gitu ya. Nah setelah terserap oleh jaringan tanaman, ini harus bersentuhan ataupun dia harus dimakan oleh hama sehingga dapat menimbulkan efek racun gitu ya, atau keracunan bagi OPT sarang. Dan yang kedua adalah racun kontak. Nah di sini yang dimaksud dengan racun kontak, dia harus langsung bersentuhan atau langsung terserap oleh OPT-nya, bisa melalui kulit gitu ya pada saat pemberian insektisida yang mengenai kulit ataupun tubuh dari OPT sarang. Nah kemudian sisa dari insektisida ini setelah penyemprotan ini akan mengakibatkan efek racun gitu ya, yang difungsikan untuk mengendalikan serangga sasaran pada tanaman budidaya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk racun dari pestisida. Ada sistemik dan kontak. Oke, demikian pertemuan minggu ini tentang pengendalian OPT. Terima kasih. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.